Speedboat milik calon gubernur Maluku Utara nomor 4, yakni Benny Laus, terbakar hebat di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Kejadian kebakaran bermula ketika Benny Laus dan rombongan kampanye berjumlah 40 orang dalam speedboat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Informasi yang dihimpun MNC Media, speedboat mewah itu miring lalu tenggelam yang diikuti dengan kepulan asap hitam serta kobaran api yang besar. Saat nyala api tak terkendali dan semakin membesar, semua penumpang di dalam speedboat termasuk Benny Laus dan istrinya, juga calon Bupati Kepulauan Sula Hendrata Tes serta anggota DPRD Maluku Utara Esther Tanti panik. Mereka menyelamatkan diri ke tepi pantai yang dikerumuni warga dan petugas. Di beberapa video lain, Benny Laus dievakuasi warga dan petugas ke rumah sakit dalam kondisi tak sadarkan diri. Kobaran api tak mampu dipadamkan dan terus membakar speedboat hingga habis. Saat berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan lebih lanjut resmi dari pihak manapun penyebab kebakaran speedboat tersebut. Sejumlah korban diantaranya yakni anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat Esther Tantri, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai P3 Maluku Utara Mubin Awahid, anggota Polres Sula Hamdani Bua Monabot dan 2 orang penumpang lain, Nasrun Masudin Odemuisi. Informasi terakhir, pejabat daerah setempat menjelaskan, saat ini Benny Laus berada di Rumah Sakit Bobong menunggu jemputan menggunakan helikopter. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Diandra Mukni yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1,5 jam ke depan. Pemirsa, speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar. Kecelakaan kapal tersebut terjadi di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Pulau Talibu. Ya Allah. Dalam insiden tersebut, calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara Benny Laus meninggal dunia. Speedboat membawa 72 rombongan. Akibat kejadian tersebut, 6 orang meninggal dunia. Petugas hingga saat ini masih melakukan pencarian. Diduga masih ada korban lain dalam proses evakuasi. Terus mobil. Woi, masyarakat terus dekat, eh. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini soal terbakarnya kapal rombongan calon gubernur Benny Laus sudah tersambung bersama kami Fatur Rahman, Kepala Basarnas Ternate. Selamat sore Pak Fatur. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Fatur, bagaimana suasana di sana saat ini? Apakah seluruh korban sudah dievakuasi semua dan mungkin berapa korban jiwa secara total yang dapat kami pastikan? Baik, terima kasih dapat kami sampaikan perkembangan dalam proses terhadap kapal yang mengalami terbakar di Bobong, Taliabu. Sampai saat ini dari laporan dari tim yang berada di lapangan, kami dapat informasi adalah sejumlah lima orang yang dalam kondisi meninggal, dan seperti apa yang disampaikan tadi adalah tambahan 1 meninggal yang disampaikan dari ini. Masih kita melaksanakan pendataan secara detail terkait dengan satu orang yang diinfokan meninggal. Jadi informasi yang kami peroleh dari tim yang berada di lapangan sampai saat ini masih 5, karena kami pun masih terus berupaya untuk berkomunikasi dengan tim yang berada di lapangan karena terkendala satu jaringan dengan situasi dan kondisi cuaca yang berada di daerah tersebut. Baik, Pak Fatur, tadi kita mendapatkan informasi dari kepolisian, tepatnya dari Polres Taliabu, menyampaikan bahwa untuk total korban yang tewas itu ada 6 orang, termasuk juga dengan Benny Laus. Dari Basarnas sendiri, bagaimana Pak informasinya? Untuk dari Basarnas sendiri, kalau dari awal adalah kita terima informasi adalah sebanyak 5 orang yang sudah terevakuasi meninggal, dibawa ke rumah sakit umum, dan 1 orang ini lagi masih kita terus koordinasikan terkait dengan paslon yang nomor urut 4 tersebut. Jadi untuk secara pastinya masih kita akan memastikan bahwa memang benar
satu orang tersebut adalah dari paslon nomor urut 4 itu. Baik, proses pencarian saat ini masih berlangsung ya Pak, berarti masih ada kemungkinan korban-korban yang masih ada di lokasi berarti? Ya, untuk proses pencarian sendiri tim masih berada di lokasi dikarenakan situasi sudah gelap, tapi tim gabungan yang ada dari TNI Polri yang berada di lokasi masih masih kita melihat situasi yang ada di lapangan. Demikian. Baik, Bapak, kalau misalnya kita melihat di gambar itu ada api, itu ada di sebelah kanan dan juga di sebelah atas begitu. Ini sebetulnya titik awal api itu berada dari mana asalnya, kemudian juga apa penyebabnya, apakah sudah diketahui Pak? Nah, untuk penyebab dari terbakarnya itu sendiri, kami belum dapat memastikan dikarenakan itu info yang kami dapatkan adalah pada saat pengisian bahan bakar. Nah, untuk tepatnya kejadian itu penyebabnya kami belum mengetahui secara detail terkait dengan penyebab dari kebakaran speedboat tersebut. Baik, Pak, tadi kan api ini terus membakar kapal. Kemudian untuk saat ini apakah api sudah padam? Kemudian juga proses pemadamannya sampai saat ini bagaimana? Untuk di kapal tersebut itu sudah padam, tetapi masih ada berupa asap-asap yang berada di badan kapal. Secara api secara dilihat adalah sudah mulai padam, tetapi masih ada bara-bara yang terdapat di dalam bodi speedboat tersebut. Baik, untuk kondisi kapal sendiri saat ini bagaimana Pak? Apakah habis ludes terbakar atau masih ada sisa-sisa? Nah, untuk kapal sendiri itu masih ada karena posisi kapal speedboat itu adalah posisinya sudah posisi dalam keadaan miring. Baik, untuk jumlah penumpang kapal secara keseluruhan ini ada berapa sebetulnya Pak? Dan berapa orang yang sudah dievakuasi? Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan jumlah secara keseluruhan dari kami pun dan dari tim yang berada di lapangan masih terdapat simpang siur. Secara keseluruhan jumlah total yang berada di atas speedboat tersebut. Dikarenakan dari pendataan tersebut pun dari kami masih terus berkoordinasi terkait dengan jumlah yang sebenarnya yang berada di atas speedboat tersebut. Demikian, Mbak. Baik, Pak, untuk pengisian BBM, ini kan diduga kapal itu terbakar saat sedang mengisi BBM. Ini sebetulnya apakah para korban ataupun para penumpang kapal ini tidak diminta keluar terlebih dahulu saat mengisi BBM seperti itu, Pak? Nah, kalau terkait dengan pada saat pengisian, kami tidak sempat untuk menanyakan ke motorisnya apakah pada saat pengisian bahan bakar itu apakah penumpang berada di dalam sudah berada di dalam speedboat ataukah pada saat mau jalan diisi bahan bakar, dikarenakan itu perlu penyelidikan lebih lanjut terkait dengan apa penyebabnya dan dikarenakan apa yang menyebabkan terjadinya terbakarnya speedboat tersebut. Baik, selain karena api nih Pak, melihat kerusakan dari kapal sendiri, apakah ada kemungkinan kapal itu sebelumnya sudah rusak sebelum terbakar? Nah, untuk kapal sendiri kondisinya sampai awal adalah kondisinya dalam keadaan sehat dan normal. Berarti dalam keadaan normal ya Pak, jadi tidak ada kerusakan sebelum adanya kebakaran? Tidak. Baik, terima kasih banyak Pak Fatur atas waktunya sudah bergabung dengan Ayu Sore. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Satu unit rumah berlantai 2 di Nusa Tamalan Raya Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat anak pemilik rumah bermain korek api di dalam rumah dan membakar tirai rumah dan merambat ke seluruh bagian rumah. Pak, ini di perumahan Nusa Tamalan Raya Indah, Jalan Flamboyan, Pak, Makassar, ya. Sebuah rumah berlantai 2 di Nusa Tamalan Raya Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Warga yang panik langsung berusaha menyelamatkan diri serta barang berharga dari rumah mereka. Selain itu, warga juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya.
Diduga kebakaran terjadi akibat 2 anak pemilik rumah yang ditinggal di rumah bermain korek api dan membakar kain gorden jendela hingga api merambat ke seluruh ruangan di lantai 1 rumah. Beruntung 2 anak yang masih di bawah umur tersebut berhasil diselamatkan warga sebelum api mulai membesar. Sebelas unit mobil pemadam serta puluhan petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api sebelum api merambat ke rumah warga lainnya. Ini anak-anak kecil yang umur 5 tahun main korek api baru orden pertama nak kena merambas itu apinya karena tempatnya mencuci baju di sini, banyak sekali tumpukan baju di sini. Jadi anak di dalam rumah, Bu? Iya, anak-anak. Berapa orang anak? Berdua, Ji. Ya, sesuai dari fakta sekarang ini satu rumah. Satu rumah. Iya. Yang terbakar ini apa yang di dalam rumah terbakar? Saya belum ditahu anunya, Pak. Penyebabnya belum tahu. Maksudnya yang terbakar di rumah ini apa? Yang bagian di atasnya atau atapnya atau apa? Ya, mulai dari bawah sampai di atapnya, Pak. Oh, sampai di atas, Pak ya? Berarti habis di atas, Pak, atapnya? Sudah habis. Berapa unit mobil damkar? Jadi 5 ke 8 tambah dia sekitar 11 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah yang berada di Jalan Remaja, Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ya, Pak. Stop parkirnya. Buka aja, Pak. Stop parkirnya. Kobaran api muncul dari salah satu rumah yang berada di Jalan Remaja, RT 8 RW 1, Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Api dengan cepat membakar bangunan rumah semi permanen itu. Kebakaran yang terjadi dini hari membuat sebagian warga yang sedang tidur terbangun dan panik. Petugas pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi untuk memadamkan api. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, beruntung api tidak sempat merambat ke bangunan lainnya. Kalau sementara kita belum tahu persis ya, cuman ada yang lihat tuh listrik tadi. Ada listrik, ada yang lihat, mungkin konser di dalam, sempat keluar listriknya, lalu membesar, sangat besar sekali apinya. Dari api dari mana dulu, Pak? Dari sebelah sana apa dari sini? Kalau api dari rumah, Pak. Dari rumah itu yang dari tadi, Pak. Dari dalam tadi, udah pokoknya langsung besar aja. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, karena saat kejadian rumah sedang kosong ditinggal penghuni. Meski demikian, kerugian akibat kebakaran masih belum diketahui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkelakar tentang dasi di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB. Prabowo berkelakar jika nanti diundang PDIP akan menggunakan dasi merah. Dasi merah. 2 kata itu menjadi sorotan dalam beberapa hari ini. Usai Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di hadapan publik dalam Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB hari Kamis lalu. Prabowo berujar, jika diundang ke acara PDIP, ia akan mengenakan dasi merah warna khas PDI Perjuangan. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas, ya kan? Meski dengan nada bercanda, pernyataan ini bisa saja dibaca sebagai isyarat simbolik yang memiliki makna politis. Namun setidaknya, dari pernyataan ini jelang pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, hubungan antara Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan semakin dekat. Publik pun bertanya, apakah pernyataan ini mengirimkan pesan tertentu kepada audiens lebih luas? Dan apakah ada hubungannya dalam penyusunan kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran? Waktu yang akan menjawabnya.
Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami Daniel Anzar, juru bicara Prabowo, kemudian Adi Praitno, pakar politik, dan juga Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak. Mungkin saya mau ke Bung Daniel terlebih dahulu. Bung Daniel, ini kan ada kelakar Bapak Prabowo soal akan memakai dasi berwarna merah begitu ya ketika diundang oleh PDIP. Apa sebetulnya makna di balik kelakar ini, Pak? Iya, pertama Pak Prabowo kan memang kostum itu adalah salah satu cara Pak Prabowo berbahasa. Pak Prabowo ingin menyampaikan pesan biasanya juga salah satunya ya melalui pakaian yang beliau kenakan. Dan kebetulan kemarin itu Pak Prabowo menerima tamu dari luar negeri, kemudian dilanjutkan acara PKB, Rakornas Legislatif PKB di Hotel Sahid. Nah, karena hadir di acara PKB, Pak Prabowo memutuskan menggunakan dasi hijau sebagai simbol menghormati PKB yang juga kemudian dekat dengan NU, menjadi simbolisasi itu. Akhirnya itu cara Pak Prabowo menghormati salah satunya. Nah, kemudian di pidato beliau menyampaikan kelakar bahwasannya kalau nanti diundang oleh PDIP ya beliau akan pakai dasi merah atau pakai baju yang punya nuansa merah. Dan itu menjadi juga simbol dan pesan Pak Prabowo bahwasannya Pak Prabowo ingin memposisikan diri sebagai ketika beliau menjadi presiden ingin memposisikan diri sebagai milik semua kelompok termasuk PKB, termasuk PDI Perjuangan dan sebagainya. Kenapa? Karena politik Pak Prabowo pada saat ini dan 5 tahun ke depan tentu adalah politik kolaboratif, politik yang ingin melibatkan dan bekerja sama untuk membangun Indonesia bersama-sama di tengah tantangan kita yang tidak mudah ke depan. Kenapa Pak Prabowo selalu mengingatkan rumah kita, rumah Indonesia ini harus guyup, harus bersatu. Kenapa? Karena di luar rumah kita, geopolitik dan geostrategis kita itu sedang tidak baik-baik saja. Kondisi global kita sangat dinamis, bahkan berpotensi ada konflik yang anarkis di luar sana. Nah, oleh sebab itulah kita harus selalu rukun, guyup di dalam negeri sehingga apapun yang terjadi di luar sana itu kemudian tidak mengganggu kekompakan kita sebagai negara, sebagai bangsa. Itu concern Pak Prabowo. Baik, saya mau ke Pak Guntur setelah ini. Pak Guntur, bagaimana nih melihat kelakar Pak Prabowo soal dasi merah tersebut? Apakah ini menjadi satu sinyal untuk mendekatkan diri mungkin ke PDIP? Dari PDIP sendiri tanggapannya seperti apa? Iya, Mbak, terima kasih. Ya, kelakar yang sangat hangat dari Pak Prabowo ya. Tapi Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan itu sudah dekat. Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu sudah dekat. Jadi ini kan tinggal kapan beliau berdua itu kan bertemu. Saya tuh kemarin ngobrol dengan Mas Pramono Anung yang sekarang menjadi calon gubernur di Jakarta. Beliau yang juga ikut mengatur pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Insya Allah itu akan terjadi pada minggu depan, Mbak. Minggu depan katanya harinya sudah ada, jamnya sudah ada, tempatnya sudah ada. Jadi insya Allah pertemuan itu akan berlangsung, akan terjadi. Jadi kita akan melihat nanti apakah Pak Prabowo akan hadir dengan dengan jas dan dasi merah. Tapi saya kira ini kan pertemuan informal ya, pertemuan informal antara tokoh yang memiliki sejarah yang panjang. Namun pertemuan ini tentu saja lebih terkait untuk pertemuan nostalgia antara dua tokoh dan juga mencarikan suasana dan juga dukungan pada Pak Prabowo untuk pelantikan pada tanggal 20 Oktober nanti untuk menciptakan situasi yang kondusif. Begitu, Mbak. Insya Allah minggu depan akan bertemu. Baik, berarti minggu depan dipastikan pertemuan antara Bapak Prabowo dan Ibu Megawati akan terjadi begitu ya, Pak. Saya akan beralih ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, bagaimana melihat sinyal-sinyal dari kelakar Pak Prabowo ini?
Ya, dari segi komunikasi politik harus diakui ada transformasi yang cukup signifikan terjadi pada Prabowo Subianto. Dulu misalnya kalau kita melihat pidato dan gaya komunikasi Pak Prabowo Subianto, ini kan terkesan kaku dan sangat formal. Belakangan ini terutama Prabowo setelah jadi Menhan, kemudian begitu banyak melakukan aksentuasi pertemuan dengan sejumlah elit dan kelompok masyarakat, memang harus diakui perubahan-perubahan gaya politik Prabowo mengalami perubahan-perubahan yang sangat civilized dan sangat humanis. Bahkan dalam berbagai kesempatan Prabowo itu selalu mengeluarkan jok-jok politik yang mengundang gelak tawa, mengundang bahan-bahan yang kemudian membuat suasana politik itu serba cair dan serba hangat. Itu Prabowo Subianto per hari ini. Jadi itulah yang saya sebut sebagai bagian dari komunikasi politik. Tentu untuk mengesankan Prabowo itu adalah sosok yang tak lagi seperti yang dulu, berlatar belakang prajurit dan tentara yang terkesan kaku, tapi per hari ini Prabowo itu politiknya adalah politik yang sangat sipil, karena dalam setiap pertemuan pasti ada kelakar-kelakar politik yang kemudian membuat para hadirin dan yang nonton itu selalu tertawa dan tepuk tangan. Nah yang kedua, ini kan sebagai ungkapan betapa sebenarnya politik di kita itu cukup cair ya, sekalipun Prabowo itu adalah Gerindra, kalau datang ke PKB tentu menyesuaikan dengan warna politik PKB yang identik dengan hijau misalnya. Kalau kemudian ada acara-acara PDIP diundang akan menggunakan jas ataupun dasi merah misalnya, itu kan sebagai bentuk penghormatan betapa PDIP itu sangat identik dengan merah selama ini. Kalau dia datang ke Golkar kuning, kalau kemudian datang ke Demokrat biru dan seterusnya. Artinya apa? Sepertinya Prabowo itu ingin menegaskan bahwa warna-warna politik semacam ini di kita sebenarnya tidak terlampau signifikan. Apalagi belakangan ini masyarakat kita kan sangat begitu mudah untuk mengklaim warna politik seseorang itu ketika melihat identifikasi pada baju ataupun pakaian yang digunakan. Kalau saya misalnya pakai baju merah, Mbak, pasti dituduh PDIP saya itu. Padahal merah juga ada PSI. Tapi kalau saya pakai kemeja putih, ada kotak-kotak di atas dan di bawah, wah ini kader Gerindra. Itu kan gampang sekali orang mengidentifikasi. Seakan-akan baju netral, baju yang kita kumpulkan sejak tahun-tahun sebelumnya, dikumpulkan hari ini, itu kemudian ditujukan pada afiliasi politik tertentu. Prabowo sepertinya ingin menegaskan bahwa warna itu hanya tampilan luar, tapi secara prinsip dan secara substansif bahwa membangun Indonesia itu menjadi penting secara kolektif dan kolegial. Jadi sekalipun sebenarnya Prabowo ini bisa menjalankan pemerintahan dengan istilah the winner takes all, karena sebagai pemenang sebenarnya Prabowo bisa mengambil semua simpul-simpul kekuasaan, tapi atas nama kebangsaan dan gotong royong, inilah yang saya sebut Prabowo itu mazhab politiknya memang zero enemy. Bahasa yang sering diulang itu adalah 1000 kawan itu terlampau sedikit, 1 musuh itu terlampau banyak. Ini yang sepertinya membuat Prabowo merangkul dan ingin berkomunikasi dengan semua pihak, sekalipun pihak itu adalah pihak-pihak yang berhadapan-hadapan dalam Pilpres, dan pihak itu adalah pihak-pihak yang kalah. Ya inilah Prabowo. Tapi memang kalau semua partai politik berkongsi, kita khawatir. Karena oposisi kita di parlemen itu akan wassalam. Baik, tahan dulu Pak Mas Adi. Kita simak berikut ini, yaitu pernyataan dasi merah dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas. Ya kan? Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil Kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Baik, saya mau kembali ke Bung Dhanil.
Bung Dhanil, berarti ini kan kalau misalnya kita mendengar dari pernyataan Pak Prabowo dan juga ini ada upaya untuk merangkul PDIP ataupun juga partai-partai politik lainnya untuk menjadi koalisi. Menurut Bung Dhanil sendiri ini seperti apa? Ya, kalau dengan PDIP kan memang Pak Prabowo bahkan sebelum Pilpres Pak Prabowo ingin bicara dengan Ibu Megawati dan ingin bekerja sama dengan Ibu Megawati. Namun kan kemudian sikap politik berbeda. Nah, itu hal yang dihormati oleh Pak Prabowo sejak dulu memang kan Pak Prabowo tidak pernah punya hard feeling dengan siapapun, apalagi dengan Ibu Megawati. Di satu momentum bisa bersama, berjalan bersama, di momentum yang politik yang lain kemudian bisa berbeda sikap politik. Dan Pak Prabowo sangat memahami langkah-langkah dan sikap-sikap politik seperti itu sebagai sebuah dinamika berpolitik, dinamika berbangsa dan bernegara. Nah, kunci yang ingin disampaikan dan pesan yang ingin disampaikan Pak Prabowo adalah kita boleh berbeda-beda dalam sikap politik, kita bisa menentukan langkah politik yang berbeda-beda, namun ketika momentum kompetisi itu sudah selesai, maka ada saatnya kita berkolaborasi, kita membangun mutual understanding, kesepahaman rakyat, mana hal-hal yang agaknya kita perlu selalu bersama-sama. Kalau dalam bahasanya Mas Gun itu hal-hal yang uslubi ya, gitu, dalam agama itu ya kita semuanya tidak ada perdebatan terkait dengan itu. Tapi hal-hal yang furu'iyah, yang cabang-cabang begitu, kita bisa berbeda, kita bisa memilih jalan politik yang berbeda-beda, namun kemudian tujuan utamanya tetap untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Apalagi dengan Ibu Megawati, beliau adalah mantan presiden. Kemudian Baik, Bung Dhanil, saya mau ke pemenang Pileg, artinya Pak Prabowo ingin banyak diskusi, ingin banyak belajar dari Ibu Megawati. Baik, Bung Dhanil, saya mau ke Bung Guntur selanjutnya. Bung Guntur, mungkin singkat saja. Ini kan dari Gerindra atau dari Pak Prabowo sendiri ini ada sinyal-sinyal untuk mendekatkan untuk ke koalisi. Dari PDIP sendiri bagaimana, kan sebelumnya ada perbedaan sikap politik, tidak mau berkoalisi dengan koalisi Indonesia Maju begitu. Dan saat ini seperti ingin mendekatkan diri ke Kim. Bagaimana? Begini Mbak, bahwa sampai saat ini PDI Perjuangan itu kan telah menerima hasil dari Pilpres 2024, karena itulah kami mendukung pelantikan Pak Prabowo Subianto dengan ikut membangun situasi yang kondusif. Kemudian juga pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto kan tujuannya juga di situ. Nah, terkait sikap politik partai ya, mau berada di dalam atau di luar pemerintahan itu memang belum diputuskan. Dan itu kewenangan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Terkait misalnya nama-nama orang PDI Perjuangan yang santer dibicarakan akan masuk dalam kabinet selanjutnya, itu terus terang bukan dari kami, bukan penawaran dari kami, tidak ada dari kami yang mengajukan, karena sikap politik kami itu belum ditentukan. Makanya sekarang kami juga masih menunggu apa hasil pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Karena dalam ADRT kami itu jelas bahwa terkait misalnya soal pemilihan siapa calon presiden, wakil presiden, siapa calon menteri, duta besar, dan lain sebagainya, itu dalam ADRT itu jelas itu adalah penugasan dari partai dan itu dari Ibu Ketua Umum. Jadi nama-nama yang beredar ataupun juga sikap apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan itu belum diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bung Guntur. Saya terakhir mungkin mau ke Mas Adi. Mas Adi melihat kalau misalnya di dalam satu kabinet atau dalam satu negara ini kan bisa jadi ini ada minim oposisi. Nanti akan seperti apa selanjutnya? Singkat saja. Saya kira nasib oposisi di parlemen akan dipastikan wassalam ya, karena ada kecenderungan partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah pastinya tidak bisa melakukan protes, tidak bisa melakukan kritisisme terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sekalipun itu bertentangan dengan rakyat. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya kita sangat khawatir dengan kondisi demokrasi kita terkait dengan
check and balances di parlemen. Tentu harapan terbesarnya sikap kritis dan oposisi itu justru muncul dari kalangan para aktivis dan pegiat dari luar ekstra parlementer ya, civil society, ormas keagamaan, ormas sosial, mahasiswa, profesor yang saya kira harus berani tampil ke publik ya, menyuarakan suara-suara yang per hari ini dan selanjutnya untuk 5 tahun yang akan datang sepertinya agak sulit untuk diperjuangkan oleh kawan-kawan kita di DPR. Karena harus diakui yang paling dekat dengan presiden, yang bisa berkomunikasi dengan menteri adalah kawan-kawan yang ada di DPR. Tapi kalau semua partai berkoalisi, maka ini tentu menjadi momentum konsolidasi bagi gerakan civil society untuk membangun demokrasi yang sehat tentu saja. Catatannya adalah bagaimana civil society dan kelompok aktivis ini terus memperjuangkan nilai-nilai itu sebagai pembanding, sebagai pihak-pihak yang akan mengawal terus bagaimana DPR dan pemerintah di 5 tahun yang akan datang. Saya kira di situ Mbak posisinya. Berarti oposisi itu masih perlu ya Mas ya? Tapi oposisinya adalah dari kalangan ekstra parlementer. Oposisi yang muncul dari jalanan. Para aktivis pastinya akan melakukan protes dan demonstrasi seperti yang sering dilakukan sepanjang Jokowi jadi presiden, menolak revisi Undang-Undang KPK, menolak Undang-Undang KUHP, menolak Cipta Kerja, dan termasuk yang terakhir demo yang cukup fenomenal adalah menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang paling mungkin bisa kita lakukan karena kekuasaan yang tanpa kontrol itu cenderung abuse of power, cenderung digunakan dan dikhawatirkan pemerintah dan DPR akan sewenang-wenang menutup mata dan hati untuk kepentingan rakyat di kemudian hari. Baik, terima kasih banyak Mas Adi dan sebelumnya ada Bung Guntur dan Bung Daniel sudah bergabung bersama Ainus sore hari ini. Bung Adi, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, Anda kembali di Ainus sore bersama saya Diandra Mukni. Presiden Joko Widodo bernostalgia ke sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo. Di tempat ini Presiden menyempatkan berbagi sembako dan amplop dengan warga setempat. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo Sabtu pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias oleh para guru, siswa, dan tak terkecuali warga sekitar sekolah. Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat menengok ke dalam kelas sewaktu dirinya belajar di sekolah ini. Tak berapa lama, Presiden meninggalkan sekolah dan menghampiri warga yang menunggu di sekitar kawasan sekolah. Presiden nampak membagikan amplop dan paket sembako langsung kepada warga. Salah satu warga Solo yang mendapat sembako mengaku senang dan segera akan dimanfaatkan. Pak Jokowi. Senang lah. Senang ya? Ya senang, sangat senang Pak Jokowi kesini. Udah Pak Jokowi sukses selalu. Usai mengunjungi SDN Tirtoyoso 111 Solo, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya ke SMPN 1 Solo dan SMAN 6 Solo yang juga merupakan sekolahnya dulu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebutkan terkait kabinetnya nanti bahwa para calon menteri yang sudah dipantau sejak lama serta pemilihan mereka sudah melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan. Kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari, riwayat hidup, latar belakang, dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada kabinet Indonesia Maju dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable, banyak yang profesional. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita berlanjut ke informasi lainnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi kediaman tokoh Betawi Silviana Murni di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, RK mengaku menerima masukan atau wejangan dari Silvi untuk lebih sabar dan rendah hati.
Pada kegiatan itu, Ridwan Kamil bersama Suswono mendapatkan dukungan dari Silviana beserta relawannya untuk menang satu putaran pada pemilihan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. RK mengaku mendapatkan wejangan dari Silvi untuk tetap lebih sabar dan rendah hati apabila terpilih memimpin Jakarta. Pada kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menegaskan melalui programnya di Jakarta tidak akan ada anak yang putus sekolah sehingga anak-anak harus mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan agar tak menjadi anak jalanan. Harus lebih humble jadi pemimpin gitu kan, harus lebih ngemong, harus lebih mendengar, harus sabar, kan suka banyak berita bohong ya, hoaks-hoaks di jelang pemilu. Itu persis nasihat kayak ibu saya juga, jadi beliau kurang lebih seperti menasihati dari ibu saya. Kakak lah gitu ya, saya mengerti betul soal Jakarta, jadi ya harus humble. Dan ternyata satu hal, beliau akan mengutamakan bagaimana harus peduli terhadap mereka yang kurang beruntung. Jadi itu yang menurut saya itu sangat pas. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menyempatkan diri untuk makan siang di salah satu UMKM lokal kuliner bakso Malang di Rawamangun, Jakarta Timur. Suswono menyebut bahwa pihaknya dan Ridwan Kamil telah menyiapkan program kerja berupa kredit tanpa bunga bagi pelaku UMKM di Jakarta. Suswono juga menyempatkan untuk menyapa kepada sejumlah pengunjung. Ia juga beberapa kali menghampiri pengunjung untuk sekedar berbincang dan berdialog singkat. Selain untuk makan siang, Suswono menyebut kunjungannya ini sekaligus untuk melihat masalah terkait UMKM di Jakarta. Suswono menegaskan pasangan Ridho telah menyiapkan sejumlah program kerja untuk mendukung UMKM, salah satunya adalah program ketupat atau kredit tanpa bunga akses cepat yang berprioritaskan UMKM untuk mendapatkan kredit dana hingga 10 juta rupiah tanpa bunga. Ya tentu saja, justru kita ingin memang banyak mendapat masukan juga dari teman-teman pelaku usaha ini, terutama yang sudah, ya kunci suksesnya apa sih sebetulnya supaya juga bisa nanti pada saat kita memberikan kesempatan untuk Gen Z terutama untuk mau berlatih ya atau mau ya praktek dan sebagainya, magang. Nah itu kan artinya dia bisa ikut memberikan masukan juga ke teman-teman muda yang mau berwirausaha ya. Karena ya saya lagi memotivasi mereka sebaiknya berprinsiplah lebih baik tetap berpendapatan daripada pendapatan tetap. Oke, yang ketujuh ketupat. Ketupat kredit tanpa bunga akses cepat. Ketupat ya, kredit tanpa bunga akses cepat. Ya, kita terutama untuk UMKM di antara 500.000 sampai 10 juta tanpa bunga. Ya, itu akan kita prioritaskan. Jelang debat perdana Pilgub Jawa Timur yang akan digelar tanggal 18 Oktober nanti, calon gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengaku siap memberi yang terbaik dalam debat. Menurutnya sebagai petahana, debat ini merupakan momentum untuk memaparkan capaian 5 tahun memimpin Jawa Timur. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengaku siap menghadapi debat perdana yang akan digelar pada 18 Oktober 2024 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat melakukan kampanye di Pasar Tradisional Pabean, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebagai paslon petahana, Khofifah meyakini bahwa debat kali ini menjadi momentum yang pas dalam memaparkan capaian 5 tahun memimpin Jawa Timur serta visi misi ke depan maupun capaian keberhasilan yang telah dilakukan di periode pertama. Apalagi menurutnya tema debat yang tentang kebutuhan dasar merupakan fokus programnya selama menjadi Gubernur Jawa Timur periode 2019 sampai 2024. Khofifah juga terus berkoordinasi dengan wakilnya Emil Elistianto Dardak untuk memaksimalkan penampilan saat debat pada 18 Oktober mendatang sehingga semua programnya bisa disampaikan ke masyarakat. Insya Allah ini tanggal 18 malam debat pertama, materinya pendidikan, kesehatan, kependidikan, dan kedaulatan pangan. Ini hal-hal yang insya Allah kita sangat fokus pada 5 tahun kami memimpin Jawa Timur. Jadi kita koordinasi bahwa kita tetap menjaga stamina kita prima secara kualitatif. Seperti diketahui, debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur akan digelar oleh KPU Jawa Timur pada tanggal 18 Oktober mendatang.
Debat perdana ini mengangkat tema kebutuhan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kedaulatan pangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kampanye terbuka calon gubernur Banten Andra Soni dan calon Bupati Tangerang Maisyal Rashid digelar dalam satu panggung pada kampanye terbuka. Pada kampanye terbuka tersebut, sejumlah artis ibu kota hadir memeriahkan kampanye calon gubernur dan bupati yang dilaksanakan di lapangan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Ribuan warga Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang memadati lapangan terbuka yang dijadikan sebagai lokasi kampanye terbuka calon gubernur Banten Andra Soni dan calon Bupati Tangerang Maisyal Rashid. Kampanye tersebut turut dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota seperti Raffi Ahmad, Inara, Selin, Marcel, Carly, Aziz Gagap, Ria Ricis, Reski Aditya, Tara Budiman, dan Citra Kirana. Hal ini membuat kampanye terbuka ini seperti temu kangen para artis dan fansnya. Di hadapan para pendukungnya, calon gubernur Banten Andra Soni menjanjikan bakal melakukan perbaikan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja dan pendidikan gratis bagi seluruh warga Banten. Hal serupa diungkapkan oleh calon Bupati Tangerang Maisyal Rashid, di mana adanya ambulan setiap desa kelurahan dan pendidikan gratis di tingkat sekolah dasar serta layanan kesehatan gratis menjadi solusi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Usai melakukan kampanye terbuka, calon Bupati Tangerang Maisyal Rashid melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi sentra pembudidayaan ikan nila milik pesantren As-Salam Kemiri. Bukan saja menimba ilmu pengetahuan agama di pondok pesantren, tapi juga dari sisi ekonominya ada nilai-nilai khusus terkait dengan pengelolaan budidaya ikan. Jadi ini contoh yang positif, contoh yang baik. Mudah-mudahan ini bisa diikuti lagi oleh pondok pesantren lainnya, atau mungkin oleh masyarakat umum. Maisyal pun berjanji akan membantu permodalan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang akan menjadi peternak ikan tawar apabila dirinya terpilih menjadi Bupati Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang pelantikannya bersama Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan nama-nama yang akan mengisi kabinet sudah hampir 100%. Namun keputusannya nanti ada pada Prabowo Subianto. Gibran mengklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan nama menteri. Ia juga mengaku Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada Prabowo Subianto. Ia memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir 100% memilih orang-orang terbaik di posisi mereka masing-masing di kabinet. Namun keputusan akhir tetap dari Prabowo. Satu lagi tenang. Nanti. Kan tinggal 9 hari. Keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah hampir 100%. Beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing. Nanti tunggu minggu depan ya. Pemirsa, beredar informasi adanya kementerian baru yang sebagian merupakan pengembangan dari kementerian yang ada. Selain itu beredar juga informasi ada 13 komisi yang diduga akan dibentuk DPR beserta mitra-mitranya. Namun Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyebut komposisi komisi masih dibahas dan baru akan diumumkan 14 Oktober 2024. Dan kita akan melihat informasi yang ada pada plasma di samping berikut ini. Dan pemirsa, ada beberapa kementerian baru yang sebagian merupakan pecahan dari kementerian yang ada saat ini. Di antaranya adalah Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan juga Kementerian Hukum. Kemudian Kementerian HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Gizi Nasional. Dan selanjutnya adalah 13 komisi yang muncul dari surat yang beredar, yaitu Komisi 1 yang membidangi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian Komisi 2 yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang, Kementerian Pemberdayaan Aparatur. Sementara mitra kerja Komisi 3 DPR ialah Kementerian Penegakan Hukum.
Dan selanjutnya pemirsa, Komisi 4 ini mitra kerjanya ialah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Kemudian untuk Komisi 5, mitra kerjanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, dan Kementerian Transmigrasi. Dan selanjutnya untuk Komisi 6, mitra kerjanya ialah Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pengawasan Persaingan Usaha. Dan untuk Komisi 7 akan bermitra dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Sarana Publikasi. Sementara untuk Komisi 8 akan bermitra dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Anak. Sementara untuk Komisi 9, ini akan bermitra dengan Kementerian Kesehatan, kemudian juga Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Jaminan Sosial, Kementerian Perlindungan Kerja Migran. Sementara untuk Komisi 10, ini akan bermitra dengan Kementerian Pendidikan Riset dan juga Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan untuk Komisi 11 bermitra dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Moneter, Kementerian Sektor Jasa Keuangan. Dan untuk Komisi 12, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga Kementerian Investasi. Dan yang terakhir pemirsa untuk Komisi 13, mitra kerjanya adalah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, speedboat milik calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, yakni Benny Laos, terbakar hebat di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Speedboat milik calon gubernur Maluku Utara nomor 4, yakni Benny Laos, terbakar hebat di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Kejadian kebakaran bermula ketika Benny Laos dan rombongan kampanye berjumlah 40 orang dalam speedboat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Informasi yang dihimpun MNC Media, speedboat mewah itu miring lalu tenggelam yang diikuti dengan kepulan asap hitam serta kobaran api yang besar. Saat nyala api tak terkendali dan semakin membesar, semua penumpang di dalam speedboat termasuk Benny Laos dan istrinya, juga calon Bupati Kepulauan Sula Hendrata Tes serta anggota DPRD Maluku Utara Esther Tanti panik. Mereka menyelamatkan diri ke tepi pantai yang dikerumuni warga dan petugas. Di beberapa video lain, Benny Laos dievakuasi warga dan petugas ke rumah sakit dalam kondisi tak sadarkan diri. Kobaran api tak mampu dipadamkan dan terus membakar speedboat hingga habis. Saat berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan lebih lanjut resmi dari pihak manapun penyebab kebakaran speedboat tersebut. Sejumlah korban diantaranya yakni anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat Esther Tantri, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai P3 Maluku Utara Mubin Awahid, anggota Polres Sula Hamdani Bua Monabot dan 2 orang penumpang lain, Nasrun Masudin Odemuisi. Informasi terakhir, pejabat daerah setempat menjelaskan, saat ini Benny Laos berada di Rumah Sakit Bobong menunggu jemputan menggunakan helikopter. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Speedboat Bella 72 berisi rombongan paslon Cagup-Cawagup Malut nomor urut 4 Benny Laos, Sabrin Sehe, dan tim. Kebakaran terjadi di Pelabuhan Borong, Papua, Taliabu sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Dan pemirsa, kronologi kapal Cagup Malut terbakar ini terjadi di mana speedboat Bella 72 berisi rombongan paslon Cagup dan juga Cawagup Malut nomor urut 4 Benny Laos. Diduga kapal terbakar dan meledak saat sedang mengisi bahan bakar. Kuasa hukum para terpidana dan mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Titin Prialianti, diperiksa Mabes Polri guna dimintai keterangan atas pelaporan dugaan penganiayaan dan juga rekayasa kasus oleh Ibtu Rudiana.
Dari pemeriksaan yang dilakukan kuasa hukum menunjukkan beberapa bukti adanya tindakan kekerasan dan rekayasa kasus di tahun 2016 silam. Kasus pembunuhan Vina dan Egi yang hasil sidang peninjauan kembali para terpidana tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung kini mulai memasuki babak baru. Yang teranyar, kuasa hukum para terpidana menjalani pemeriksaan dari Barreskrim Polri guna dimintai keterangan atas dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus yang dilakukan Ibtu Rudiana pada kasus pembunuhan Vina dan Egi 2016 silam. Dalam pemeriksaan yang digelar Rabu lalu, kuasa hukum membeberkan sejumlah bukti adanya penganiayaan. Antara lain foto-foto terpidana yang dalam kondisi penuh luka di bagian muka dan badan. Selain itu, Barreskrim juga memeriksa sejumlah saksi lain. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik, kuasa hukum menyampaikan 5 pasal yang menjadi dasar untuk melaporkan Ibtu Rudiana. Pelaporan yang dimaksud adalah adanya dugaan yang dilakukan oleh terlapor Bapak Rudiana mengenai beberapa pasal, diantaranya 422, yaitu pegawai negeri yang memakai orang lain untuk diminta keterangannya dengan cara penyiksaan. Begitulah sederhananya supaya mudah dipahami. Kemudian juga 351 mengenai penganiayaan yang dilakukan diduga oleh Bapak Rudiana terhadap ke-7 terpidana. Kemudian juga mengenai perampasan kebebasan pasal 333 yang diduga dilakukan oleh Bapak Rudiana. Kemudian juga perbuatan tidak menyenangkan pasal 335, kemudian juga 242 memberikan keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya itu merupakan sumpah palsu. Sementara itu, usai menjalani serangkaian sidang peninjauan kembali atau PK, ke-7 terpidana dan mantan terpidana zakat total hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Mereka berharap agar PK dapat dikabulkan sehingga ke-7 terpidana dapat bebas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin iNews melaporkan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri terjadi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Perbuatan keji itu terjadi usai pelaku kesal saat sang istri tak mau lagi tinggal bersama dengannya. Seorang suami berinisial ME 38 tahun di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur tega menganiaya istrinya berinisial SW 46 tahun. Akibat penganiayaan tersebut, korban tewas walau sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit akibat luka yang cukup parah. Kejadian bermula ketika korban pamit untuk pulang ke rumahnya dan tidak akan kembali karena tidak betah tinggal bersama pelaku. Pelaku yang saat itu sedang memegang celurit mengajak korban untuk berbicara di dalam rumahnya. Namun karena korban menolak masuk ke dalam rumah, pelaku langsung menganiaya korban. Usai berbuat keji, pelaku kemudian menyerahkan diri ke kepala desa setempat dan kemudian dibawa ke Mapolres Sumeneb. Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, pelaku diketahui positif mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan keterangan saksi bahwa suami istri ini sering cekcok. Ini sudah kita lakukan penyelidikan. Memang hasil tes urin dia positif menggunakan narkoba. Kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah tersangka, didapati beberapa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.